Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Salsabila Anifanisa dari kelas 2E dengan NIM 155. Hari ini aku mau menjelaskan salah satu penerapan bioteknologi konvensional, yaitu Greek yogurt yang akan diolah menjadi banana bar. Sebelum menjadi Greek yogurt, kita akan mulai dari proses fermentasi susu dan menjadi yogurt terlebih dahulu, di mana campuran susu dan starter disimpan di tempat hangat selama 8-12 jam. Kemudian di waktu itulah proses fermentasi terjadi, di mana bakteri mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat, dan hasilnya susu akan berubah menjadi yogurt dengan tekstur yang lebih kental dan rasa asam yang khas. Setelah menjadi yogurt, kita akan lanjut ke tahap penyaringan, di mana terdapat proses yang memisahkan whey atau cairan dari yogurt, sehingga tekstur yogurt akan menjadi lebih kental dan creamy, dan itulah yang disebut dengan Greek yogurt. Jadi bahan yang aku gunain itu ada susu segar atau bisa juga pakai UHT, terus juga ada yogurt yang aku pakai yang original, tapi kalau bisa pakai yang plain atau yang original, karena nggak boleh pakai yang ada rasanya kayak buah-buahan gitu, itu nggak bisa dipakai. Terus harus ada tulisannya live bacterial, karena bakteri yang ada di yogurt itu tandanya masih hidup dan bisa dijadiin starter buat kita bikin yogurt lebih banyak lagi. Nah, karena pakai 1000 ml kebanyakan, aku pakai 500 ml aja, setengahnya. Terus kita tuang ke panci buat dipanasin. Terus kita panasin pakai api kecil aja, nggak usah panas-panas. Terus kita bisa panasin sampai 3-5 menit. Nah, kalau udah, mungkin bisa kita tunggu atau kita cek sampai suhunya 40 derajat. 40. Bisa kita cek pakai pengukur suhu, kalau nggak punya juga bisa pakai jari kita. Kita tunggu selama 10 detik. Kalau udah nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin, itu tandanya udah 40 derajat. Terus, kalau udah cukup mungkin suhunya, kita bisa siapin yogurt buat starternya. Nah, karena itu 250 ml sama dengan 1 sendok. Karena kita pakai 500 ml, jadi aku pakai 2 sendok makan sebagai starternya. Sudah 2 sendok makan, kita campurin pakai susu beberapa sendok buat ngelarutin starternya ini. Di sini aku pakai 3 sendok aja udah cukup. Terus kalau udah kita larutin sampai susu dan yogurtnya ini nyampur. Dan kalau udah tercampur rata, kita bisa gabungin ke susu yang ada di panci tadi. Setelah itu kita bisa aduk sampai rata, sampai starternya dan susu UHT yang dipanasin nyampur semuanya sampai rata. Terus kalau udah kita masukin susunya yang udah dicampur sama yogurt ke ke toples kaca atau ke termos yang udah disteril pakai air panas. Terus kita tutup dan siapin handuk biar hangatnya ini stabil. Kalau udah, kita bisa kayak gini, terus kita simpen di tempat yang suhunya stabil dan gak kena sinar matahari. Di sini aku taruh di laci meja. Udah deh. Dan aku tunggu sampai 24 jam.
Nah, ini hasil yang udah kita simpan selama 24 jam. Sebenarnya nggak harus 24 jam, tapi 6-8 jam juga bisa. Dan nanti teksturnya akan seperti ini, lebih mengental daripada susu sebelumnya. Dan untuk membuat Greek yogurt, kita akan melakukan proses penyaringan. Jadi kita butuh kain tahu, saringan, dan juga mangkuk. Dan nanti yogurtnya akan ditaruh di sini. Seperti ini. Jika udah ditaruh di sini, yogurtnya akan kita ikat. Kalau udah diikat seperti ini, udah rapi, kita bisa simpan di dalam kulkas selama 4-6 jam. Nah, ini yang udah kita simpan di dalam kulkas. Dan nanti yogurtnya akan jadi kayak gini. Lebih padat daripada yogurt pada umumnya. Nah, terus juga yang ada di mangkuk ini namanya whey. Whey itu adalah protein yang berasal dari susu. Jadi untuk membuat banana bar ini, yang kita butuhkan ada Greek yogurt yang udah kita buat tadi. Terus juga ada coklat yang udah dilelehkan. Coklatnya terserah boleh pakai apa aja sesuai selera. Terus juga 4 buah pisang. Kemudian juga selai kacang. Dan di sini aku pakai toppingnya remahan biskuit. Kalian boleh pakai topping kacang atau yang lainnya. Nah, jadi yang pertama kita bakal kupasin pisangnya satu-satu dan juga dipotong. Kalau potongnya bakal kayak gini. Dan kalau semuanya udah dipotong, kita siapin kertas kue dan juga nampan buat naruh pisang-pisangnya. Habis itu kita bisa susun pisangnya di atas nampan itu sesuai selera. Kalau aku bakal nyusun pakai 3 pisang. 3 potong pisang. Nah, kalau udah semua, kita lapisin pakai Greek yogurt yang udah kita buat tadi di semua pisangnya. Kalau misalnya ini udah, bakal dilapisin sama selai kacang. Dan kalau selai kacangnya udah, bakal dilapisin sama coklat. Jadi berurutan gitu antara Greek yogurt, selai kacang, dan coklat. Dan kalau semuanya udah dilapisin, kita bisa taburin topping yang kita mau. Kalau di sini aku pakai biskuit ini. Dan ini udah semua. Dan kita bisa siapkan untuk taruh di freezer selama 2-3 jam. Setelah disimpan di dalam freezer selama 2-3 jam, bisa kita keluarkan dan kita sajikan. Tapi banana bark ini lebih enak jika disajikan dalam keadaan dingin seperti ini. Dan banana bark siap disajikan.